Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kalau tentara menjawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya berceramah di tengah TNI, tentara ini rasanya sudah sering. Perasaannya ngeri-ngeri sedap. Dulu diundang oleh Komandan Korem Wirabima Riau, Pekanbaru, dan biasanya mudah diingat karena mereka buat sesuatu yang khas. Itu teringat terus karena saya disuruh ceramah di atas mobil. Ini seumur umur. Jadi ada sesuatu yang membuat kita teringat. Berganti waktu itu Pak Nurendi, berganti komandan yang baru, itu teringat juga karena unik juga yang dia buat. Tiba-tiba datang ke rumah saya seorang tentara, Pak Dewa namanya. Pulang saya diberitahu tadi ada tentara datang. Saya tanya ngapain? Ngambil baju. Kenapa baju saya diambil? Ini ada apa-apanya ini? Rupanya beberapa hari setelah itu dia kirim 5 baju supaya Ustadz Somad ceramah bajunya ganti-ganti gitu. Masya Allah, teringat saya. Kemudian pula di beberapa tempat ceramah hampir dibatalkan, tidak boleh, tapi akhirnya jadi. Setelah saya telusuri, kenapa jadi? Karena Bapak Dandim berani bertanggung jawab kalau ada hal-hal nanti yang bisa membuat Ustadz ceramahnya tidak jadi. Oh, jadi saya di kesempatan ini tak dapat disebut namanya satu persatu, ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada TNI yang sudah memberikan kontribusi dalam bidang dakwah. Mereka tidak berceramah tapi memberikan jalan. Kata Nabi, man jahaza ghazian, siapa yang memberikan jalan untuk dakwah maka dia sama seperti orang yang berdakwah. Dan siapa yang paling mulia nanti di hadapan Allah belum tentu yang ceramah, boleh jadi kameramen, karena mereka yang menshoot kemudian mengupload dan ditonton orang banyak. Oleh sebab itu siapa yang paling besar pahala jasanya di hadapan Allah, mudah-mudahan kita semua nanti melihat amal kita di hadapan Allah, dan kita bersama di masjid ini, bersama di majelis duha ini, bersama di masjid maulid Nabi Muhammad SAW, bersama pula kita nanti di surga Jannatul Firdaus, insyaallah. Kalau nanti Bapak Ibu mencari-cari kenapa Ustaz Abdul Somad tidak ketemu, tidak nampak di surga, cari di ruang VVIP-nya. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat VVIP? Mengingat saudara-saudara yang di atas. Mereka ini ruang VVIP. Masya Allah, tabarakallah. Mengapa saya diundang dalam acara peresmian masjid? Memang itu doa saya selalu. Dan saya sampaikan di beberapa ceramah, tolong jangan undang saya peletakan batu pertama masjid, tapi undanglah saya pada acara peresmian peletakan keramik terakhir. Alhamdulillah doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengundang saya Direktur Keuangan. Bangga kita. Tidak mungkin acara apapun terjadi kalau tidak ada izin dari keuangan. Semuanya bicara uang, materi, duit. Oleh sebab itu kebanggaan luar biasa. Dan ternyata Bapak Direktur Keuangan TNI, Bapak Brigjen TNI Temas, ujungnya titel saya lupa. Beliau tidak melupakan
pendahulu beliau disebutkan yang ke-17, ke-18, ke-19, ke-20. Ini yang sekarang terjadi krisis di tengah masyarakat kita, melupakan orang masa lalu. Siapa yang melupakan sejarah, maka dia sudah kehilangan pondasi, rapuh. Ini bangunan tegak berdiri karena ada pondasi. Abu Bakar Siddiq tidak mau naik ke atas mimbar di lantai 3. Mimbar Nabi itu lantainya 3, 1, 2, 3. Abu Bakar kalau khutbah di lantai 2 saja, di tangga nomor 2. Ketika ditanya kenapa tidak mau, karena yang tegak di tempat 3 ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar meninggal, naik Umar. Umar tidak mau di lantai tangga nomor 2, dia tegak di nomor 1, di bawah. Ketika ditanya kenapa, karena yang layak di sini hanya Abu Bakar, yang di sini adalah Nabi. Mereka dulu begitu, orang sekarang enggak. Malah dia ganti itu tangga semua, ganti yang baru. Tidak menghormati orang masa lalu. Apa itu pendahulu itu, enggak buat apa-apa kata dia. Tapi hari ini saya sedang diajarkan, wahai Abdul Somad, hormati pendahulu, hormati orang masa lalu. Kalau bahasa Bung Karno-nya, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Walaupun TNI jasnya hijau. Oleh sebab itu maka kadang ada nasihat itu sesuatu yang diutarakan dengan lisan, lidah, kata-kata. Tapi ada perbuatan, action. Dalam pepatah Arab dikatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Action, perbuatan jauh lebih berkesan daripada ucapan. Mari bangun masjid. Mari kita bangun masjid. Man bana masjidan. Siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Bolak-balik saya ceramah. Tapi andai ada yang bertanya, Ustaz udah bangun masjid? Belum. Tapi ada orang yang tidak pernah ngajak orang lain, tidak pernah ceramah, tapi real, nyata hari ini. Yang bisa bangun dengan uangnya, bangun dengan uang. Tidak bisa bangun dengan uangnya, bangun dengan uang orang lain. Tapi dengan kekuasaan yang ada di tangan kita. Mumpung tanda tangan masih berlaku, mumpung ada segenggam kekuasaan di ujung jari titipan Allah, pakai menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu selalu ceramah saya ulang-ulang, dan hari ini saya melihatnya real, nyata. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi seluruh orang-orang yang diberikan Allah amanah jabatan dan kekuasaan. Selama saya memimpin harus ada satu masjid yang baru, harus ada satu masjid renovasi. Kadang saya pergi ke salah satu kantor-kantor tempat ceramah, megah, besar, hebat, acara convention hall. Ketika nanya, Pak mohon izin mau sholat ke masjid, kecil, karpet pun bau kepinding. Tapi di masjid, direktur keuangan, Masya Allah, megah, mewah, memandang ke atas, rasa-rasa dekat ke langit, doa terkabul. Lampunya indah. Kadang di beberapa masjid saya hilang konsentrasi, kehilangan bahan. Kenapa? Semua ibu-ibu berkipas. Hari ini tak ada. Adem, ayam, AC. Masya Allah, lihat. Itu sengaja di pintu AC itu dipasang ada tirai supaya menunjukkan dia hidup. Dipasang hidup. Di beberapa masjid ceramah juga saya banyak AC tapi nggak hidup. Ini hidup. Karpetnya luar biasa. Kemarin saya ceramah di salah satu provinsi, karpet tebal. Tapi sebelum naik ke atas jamaah bisik, DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Ustaz, bagus nggak karpetnya? Bagus, saya bilang. Tolong nanti penggalangan dana, masih hutang Ustaz. Tapi masjid kita tidak. Masya Allah, tabarakallah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah. Orang Islam mesti kaya, karena syarat booking tempat di surga bangun masjid. Jadi yang nggak bangun masjid Pak Ustadz, yang nggak punya jabatan, yang nggak punya harta, ya siap-siaplah di emperan kaki 5. Jangan sedih.
Karena pintu kebaikan bukan cuma hanya bangun masjid, ada pintu yang lain. Man shalla isnatai asyarata raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan juga satu tempat di surga. Artinya apa? Yang bisa bangun masjid dengan materi, uang, kaya, kekuasaan, silakan. Yang nggak bisa, makmurkan masjid dengan solat sunat 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Salat sunat, simple, booking tempat. Bangun masjid sudah, salat sunatnya juga lancar, mantap. Sudahlah nggak bangun masjid, salat sunat pun nggak. Mau tinggal di mana? Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita sedang ditunjukkan bahwa segenggam kekuasaan bisa dipakai untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz Samad, ajarkan kami, ceritakan kami tentang Nabi Muhammad supaya kami merasakan bagaimana dekatnya dengan Nabi. Bapak-bapak TNI, tidak perlu saya ceritakan bagaimana kehidupan Nabi, karena yang paling bisa merasakan rasanya, gimana kira-kira perasaan Nabi saat itu adalah bapak-bapak tentara. Kenapa begitu? Karena Nabi itu kehidupannya sebagai panglima perang, panglima tentara. Nabi jadi Nabi mendapat wahyu umur 40. Berdakwah di kota Makkah 13 tahun. 40 tambah 13, 53. Memimpin perang terbesar bernama Perang Uhud di tahun kedua. 40 tambah 13, 53. Tambah 2, 55. Nabi di usia 55 tahun, perang Badar, naik kuda dari Madinah ke Badar, lokasi perang 150 km, naik kuda. Tolong cari ustadz umat Nabi Muhammad yang umur 55 tahun naik kuda 150 km. Yang bisa melakukan itu hanya tentara. Yang bisa merasakan sport, yang bisa merasakan naik kuda. 1 jam naik kuda sama dengan 1000 kali push up. Jadi kalau 150 km ditempuh Nabi usia 55, berarti 3000 kali push up. Siapa yang bisa melakukan itu? Saya nggak bisa. Saya ceramahnya aja mungkin bisa ikut Nabi, khutbahnya mungkin, tapi untuk melakukan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, orang yang amat sangat sehat. Nabi umur 55 tahun memimpin perang 150 km, naik kuda 3000 kali push up menurut ilmu kesehatan. Hari ini apa yang dilakukan umat Muhammad umur 55 tahun? Membawa map ngurus pensiun. Jadi yang paling bisa merasakan itu adalah rasa sehatnya, rasa fit fisiknya, rasa kekuatannya. Iyalah, dia kan Nabi, kami kan manusia biasa. Ayatnya sudah dibacakan tadi. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, Muhammad bukan malaikat, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihir rusul. Rasul-rasul sebelum dia meninggal. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ilyasa, Zakaria, Musa, Ibrahim meninggal dunia. Satu diangkat, Isa alaihissalam akan diturunkan di akhir zaman untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas bahwa sebagian Nabi itu meninggal, mati, dicabut Allah nyawanya. Dia manusia biasa. Allah tidak kirim malaikat. Seandainya Allah kirim malaikat ke atas dunia ini, orang akan berkata, yalah dia bisa buat gitu, dia kan malaikat. Tapi kita semua bisa berkata, dia manusia, saya manusia. Dia sehat, saya sehat. Mohon maaf Ustaz Somad, tadi saya terlambat menyambut selamat datang karena olahraga dulu. Begitu kata Bapak Direktur tadi. Dan di sini ada olahraga memanah, ada pula olahraga berkuda. Memanah, berkuda.
Persis seperti yang dipesankan. Alimu auladakum, ajarkan anak-anak kamu as-sibahah, berenang, ar-rimayah, memanah, warukubal khail, berkuda. Cuman yang saya heran, kenapa yang disebutkan cuman memanah dan berkuda? Berenangnya mana? Ternyata tentara tidak perlu disebut berenang, karena kalau tidak lulus berenang tak mungkin lulus jadi tentara. Memanah tepat sasaran. Untuk apa lagi memanah? Kan sekarang sudah ada senjata. Bagaimana nanti seandainya ada suatu zaman lalu lewat meteor besar di atas muka bumi, lalu semua besi-besi tertarik, habis dia sedot seperti besi berani yang lewat di atas bumi, maka semua besi tertarik. Apalagi yang bisa kita pakai kecuali memanah? Sehebat-hebatnya penembak sniper, tak ada lagi peluru, tidak ada lagi senjata, yang ada hanya panah. Maka memanah hari ini adalah senjata masa depan. Rukubul khail, berenang, menunggang kuda. Ustaz Somad cuma ceramah aja. Emang Ustaz pernah naik kuda? Itu yang video dan gambarnya viral, saya naik kuda. Tapi yang megang 4 orang. Ustaz naik ke atas, naik, foto, turun lagi. Memanah juga. Hebat juga Ustaz Somad, kemarin kami lihat video Ustaz memanah. Tepat sasaran. Berapa anak panah tepat terus. Yang diupload yang tepat. Yang melesat nggak diupload. Membangkitkan motivasi anak-anak muda kita, pemuda-pemuda kita yang masa darah bergejolak, hawa nafsu luar biasa. Kemana disalurkan ini? Kepada 3. Berenang, memanah. Ustaz, kalau kami banyak berenang ini, apakah hawa nafsu kami ini akan turun? Saya bilang, kalau kamu berenang sampai ke tengah sungai, ke tengah laut, bukan cuma nafsunya hilang, kamu hilang sekalian. Artinya apa? Islam tidak membunuh hawa nafsu, tapi hawa nafsu disalurkan dalam bentuk olahraga. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu hanya duduk berzikir, baca Quran, lalu ketika datang orang cerita mati. Bukan begitu Nabi itu. Nabi itu panglima perang, strateginya luar biasa. Saat perang Badar, Nabi pagi-pagi sudah datang ke lokasi perang. Akhirnya lokasi perang dikuasai Nabi dan musuh ketinggalan. Kenapa Nabi awal? Nabi awal datang menyusun pasukannya di tempat matahari terbit. Karena Nabi pasti duluan, karena sebelum azan subuh dia sudah tahajud. Badannya sehat, habis tahajud witir, habis itu sholat subuh, langsung dia susun barisan. Datang pasukan musuh, sudah kehabisan tempat, sudah di booking duluan. Nabi susun barisan di matahari terbit. 1-0 sudah kena. Kenapa? Karena kalau disusun pasukan di matahari terbit, maka mata musuh silau. Mata yang silau tidak nampak di mana anak panah, di mana tombak, di mana pedang. 1 sudah kalah. Lalu kemudian, dari mana Nabi tahu jumlah pasukan? Tempat mereka berkemah, datang seorang sahabat. Ya Rasulullah, ya, apakah ada wahyu turun di mana kita berkemah malam ini? Tidak ada wahyu. Datang sahabat kasih pendapat. Saya ada pendapat ya Rasulullah. Apa pendapatmu? Kita akan berkemah di lokasi ini, tempat oase, tempat air di gurun. Karena dengan menguasai oase, musuh akan kehabisan air minum, karena mereka datang 500 km dari kota Makkah, Madinah, dan sampai di Badar. 2-0 musuh kalah sebelum perang. Apakah Nabi ketika itu datang anak buah sahabat, ya Rasulullah, ini saya ada ide kamu jangan pakai, saya cukup dari Jibril aja. Nabi sebagai pimpinan mendengar saran dari bawahan, padahal dia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, Nabi SAW tahu berapa jumlah musuh. Hebatnya strategi intelijen Nabi. Bagaimana caranya? Ketika Nabi melihat ada seorang pasukan dari kafir Quraisy mengendap-endap, kata Nabi, tangkap dia. Tapi ditangkap bukan untuk disiksa. Kebetulan yang mereka tangkap ini adalah tukang masak yang mengambil air. Ditangkap, ditanya oleh Nabi, berapa jumlah pasukan kalian? Kata tukang masak, mana saya tahu. Saya kan cuma masak. Masa pasukan itu kan yang tahu pimpinan. Nabi tanya, kamu kalau masak pagi, siang berapa ekor kambing? Berapa ekor onta? Dia sebutkan,
makanya sekian seekor onta, masaknya hari ini sekian kambing. Dari jumlah makanan Nabi bisa tahu kalau begini makanannya berarti pasukan kalian sekitar sekian dan kita akan susun. Nabi perang penuh dengan strategi. Jadi jangan bayangkan Nabi dengan sahabat itu perang bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak dimanage dengan manajerial yang baik akan dikalahkan oleh kebatilan, tapi diatur dengan manajerial yang baik. Nabi strategi cari tempat, dia menang. Strategi awal susunan barisan, dia menang. Strategi berapa jumlah pasukan musuh, dia menang. Setelah siap strateginya, baru dia berdoa di tengah malam. Saat dia berdoa itu dari Isya sampai subuh, datang Abu Bakar tengah malam mendekati Nabi. Hasbuka ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, cukuplah berdoa itu, berhenti, doamu pasti dikabulkan Allah. Tetap dia berdoa sampai subuh. Lengkap persiapan mental, spiritual, kecerdasan intelijensia otak dengan kelembutan hati berdoa. Hari ini orang hanya berdoa tanpa berusaha, berusaha tanpa berdoa sombong, berdoa saja tanpa usaha pesong. Pesong bahasa Melayu gila. Kesiapan inilah yang agaknya dimatangkan. Alhamdulillah hadir juga bersama kita Bapak Direktur Bintal, hadir bersama kita. Bimbingan mental, spiritual ini harus terus dijaga. Ustaz Abdul Somad, di keuangan ini harus terus mentalnya dijaga. Kenapa begitu Pak? Tantangannya luar biasa. Tantangan apa? Duit. Kalau diawasi kamera CCTV, ada masanya kabelnya dimakan tikus. Kalau diawasi CCTV, ada kalanya pemadaman bergilir. Kalau diawasi atasan, atasan akan keluar kota. Maka ditanamkan mental dia. Siapa yang mengawasi dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk, dia yang tidak tidur. Itu yang mengawasinya. Kemarin saya ceramah di Medan, pagi-pagi selesai ceramah di masjid, makan. Ustaz Somad, kenalkan, saya Fulan dari Kodam 1 Bukit Barisan. Masya Allah. Ya Pak, makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bapak enggak makan? Bapak enggak makan? Kenapa enggak makan? Puasa sunat Pak Ustaz. Astagfirullah. Yang ngajak puasa saya. Yang enggak puasa saya. Untungnya saya ada alasan. Ustaz enggak puasa? Musafir. Dari Riau ke Medan 600 km. Musafir. Sholat ada di jamaah qashar. Untung ada musafir. Marilah puasa, marilah puasa. Jadi kalau ada di antara bapak-bapak puasa sunat, itu bukan untuk ngecilin perut. Kalaupun perutnya kecil karena puasa sunat, bonus. Tapi yang utama dari puasa itu adalah merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di direktorat yang lain puasanya dikit, tapi untuk di keuangan ini mesti banyak puasanya. Kenapa? Karena pengawasan Allah harus ditanamkan. Masuk ke dalam WC, toilet, kamar mandi, kunci pintu kanan kiri atas bawah, nggak ada yang melihat. Andai diambil air seteguk diminum, nggak akan ada yang tahu. Jangankan seteguk, kepala kita masukkan ke dalam. Sebelum keluar dari kamar mandi, keringkan bibir, miringkan kepala. Buat agak-agak lemas. Siapa yang tahu? Panas hari ini ya? Iya panas. Tapi Allah kalau mau buka kan, tahu, kenyang. Yauma tublas sarair, sampai masanya dibukakan Allah segala rahasia. Apa pelajaran di balik puasa sunat itu? Kalau bukan menanamkan kehadiran Allah, keberadaan Allah, pengawasan malaikat. Untuk apa pengajian-pengajian itu? Kalau dengan pengajian datang rasa takut pada Allah, kalau dengan pengajian makin ngeri menghadapi mati, kalau dengan pengajian takut makan haram, lanjutkan pengajian. Tapi kalau dengan ngaji cuman hafal dalil, mendebat orang, nyalahkan orang,
ganti pengajian yang baru. Ganti dengan pengajian yang membangkitkan semangat rasa takut kepada Allah. Angkat takbiratul ihram, pandang hanya tempat sujud saja. Allahu Akbar. Namanya takbiratul ihram. Ihram diambil dari kata haram, yang sebelumnya halal menjadi haram. Kepala-kepala kita, yang gatal kepala kita, yang menggarunya kita, tapi ketika kita garu lebih dari 3 kali, haram, batal. Pada saat itu orang hanya melihat tempat sujud. Siapapun dia, di saat itu salat kita sedang disadarkan bahwa kita sedang berada di depan Dia pencipta langit dan bumi. Kita serahkan semuanya kepada Dia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salat bukan gerakan, salat bukan hanya ritual, salat bukan bim salabim abrakadabra bacaan yang dihafal sampai kita pun tak ingat tahap yang kita baca. Satu hembusan napas tuntas, iftitah, Fatihah, ayat. Bahkan sekarang kalau ada orang sholatnya lama malah diajak, itu si anu kok lama ya? Maklum, mu'alaf baru masuk Islam. Ente kok cepat? Udah lama, udah hafal Pak Ustaz. Padahal sholat adalah perenungan. Selain dari Allah kecil. Allahu Akbar. Jabatan ini kecil, tak ada apa-apanya. Kekuasaan ini kecil, tak ada apa-apanya. Yang besar hanya Engkau ya Allah. Kalau sudah mampu mengecilkan yang lain, membesarkan yang Allah, maka kalau dia hilang tidak akan terasa. Karena semuanya kecil. Banyak ibu-ibu yang sudah mampu membesarkan Allah sampai yang lain itu terasa kecil. Meninggal suaminya, slow aja deh. Ibu enggak nangis, kecil Pak Ustaz. Semuanya kecil. Ini hanya amanah Pak Ustaz. Ini hanya titipan Pak Ustaz. Kebetulan tercetus keluar dari mulut amanah. Masjid ini bernama Masjid Amanah. Lawan dari amanah, khianah. Amanah, khianah. Orang yang memegang amanah, al-amin. Orang yang mengkhianati amanah, al-khain. Ini namanya luar biasa, berat ini. Keluar dari amanah, khianah. Tidak bisa dibagi dua. Saya Pak Ustadz, kaki kanan saya memang amanah, tapi khianah sekali-sekali. Oh nggak bisa. Sifat orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina, kalau dikasih amanah khana, berkhianat. Itu mengapa masjid ini diberi nama amanah. Maka sehari berapa kali masuk kemari? Subuh mungkin tidak. Subuh mungkin di Masjid Al-Ikhlas dekat rumah. Mungkin di Masjid At-Taqwa dekat rumah. Tapi zuhur, asar. Tapi jangan gara-gara saya ucapkan ini lalu nanti takut sholat di sini. Kamu sholat di mana tadi? Masjid di luar aja lah. Kenapa enggak di amanah? Ngeri di situ. Kata Ustaz Somad. Masya Allah. Hati terus dikonekkan, jiwa terus didekatkan. Kalau sampai jauh dia akan kering. Bahwa kita semuanya lahir membawa iman ya. Iman ini sudah kita bawa sebelum masuk ke rahim ibu kita. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk sperma. Summa yakunu 'alaqatan, berubah 40 hari dalam bentuk darah. Summa yakunu mudghatan, berubah 40 hari dalam bentuk daging. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, 120 hari datang malaikat membawa roh yang sudah ready. Belum ada kulit, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging, belum dibawa malaikat. Kita sudah bersama berkumpul di alam roh. Dan Allah bertanya ketika itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Kita semua menjawab, bala syahidna, engkau Tuhan kami. Cuman ketika sampai ke dunia dia lupa. Karena lupa itulah maka dia disebut manusia. Karena manusia diambil dari kata nasya, lupa. Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Aku lupa. Kenapa kau lupa? Karena manusia. Kalau ingat terus namanya bukan manusia. Apa namanya? Panasonic. Ini yang merekam ini nggak akan lupa, ingat terus. Jangankan bapak ibu yang dengar ceramah, saya yang ceramah aja lupa apa yang saya sampaikan. Tapi saya diingatkan. Yang mengingatkan saya siapa? Jamaah. Ustaz kan ngomong gini dulu. Masa iya saya ngomong gitu? Ini MP3-nya. Ini MP4-nya.
Kamu dapat dari mana? Saya download Pak Ustaz. Di mana kamu download? Itu channel Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, and share. Jadi Masya Allah, internet ini luar biasa. Tadi bicara dengan Bapak Direktur Bintal, luar biasa merusak kepala anak-anak kita. Hancur kepala ini. Ustaz Abdul Somad, perhatikan ini gambar otak yang habis ditabrak truk, pecah, berderai. Yang ngundang saya ini psikolog, ibu-ibu. Ustaz, sebelum Ustaz ceramah coba lihat gambar ini, hancur berderai kepalanya. Yang ini Pak Ustaz, kepalanya utuh, sehat, tapi isinya hancur sama seperti ini. Kok bisa begitu? Karena website, karena internet. Tapi saya tidak bisa salahkan juga semua internet, karena orang kenal saya dari internet. Mencaci maki saya juga di internet. Oleh sebab itu maka pisau internet bermata dua, satu ke atas, satu ke bawah. Dipotongkan ke ayam, bagus. Dipotongkan ke bebek, oke. Dipotongkan ke sapi, bisa jadi hewan kurban. Tapi kalau ke atas memotong leher dan urat nadi, dia bisa mati. Siapa yang bisa mengontrol sekarang? Kalau bukan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya bangga, Ustaz Abdul Somad, ini imam kita, ini khotib kita, pakai baju tentara. Kami yang sipil yang tidak punya seragam ini terus terang amat sangat bangga melihat Bapak Ibu menjadi khotib, melihat Bapak Ibu jadi imam, melihat Bapak Ibu menjadi orang yang sholat berjamaah. Dulu susah kalau mau menasihati orang, mari sholat, mari puasa, mari berjamaah. Sekarang saya tinggal simple aja ngasih tahu, anak-anak SMA, anak-anak pesantren, lihat itu, bapak tentara sholat di masjid, bapak polisi pengajian. Ibu-ibu pun mudah sekarang nasihati anak-anaknya. Lihat tuh, pak polisi sholat di masjid, pak tentara sholat di masjid, angkatan udara sholat di masjid. Pistol mereka besi, bapakmu nggak punya pistol, nggak sholat. Mudah memberikan motivasi, mudah memberikan semangat. Oleh sebab itu kebersamaan kita ini, apapun seragam yang kita pakai, itu hanyalah casing saja. Apapun jabatan kita, itu hanyalah jalan saja. Yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berhasil kita melewati ujian-ujian seragam, ujian kekuasaan, ujian jabatan, ujian dunia, ujian popularitas ini sampai kepada puncaknya, maka insya Allah mati kita husnul khatimah. Tapi kalau gagal kita dengan ujian ini, Bapak ujiannya beda, saya ujiannya beda. Ujian Ustaz Somad sekarang popularitas, kemana-mana mesti pakai masker. Kalau enggak semua minta foto. Saya kalau naik pesawat pilotnya minta foto, saya nggak terlalu risau. Pramugarinya minta foto juga. Ini yang saya payah, agak susah sedikit. Pede sekali dia ngomong begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi saya yakin dan percaya dengan istiqomah melaksanakan ibadah ini, dengan senantiasa menempelkan kening ini ke lantai, kita sadar bahwa kita dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Yang di badan ini pun dari tanah, dilihat warnanya warna tanah, dan akan mati dimakan cacing tanah. Saat diangkat tangan sadar tanah. Diusapkan ke wajah, bau tanah, dan kau akan mati dimakan cacing tanah. Abdul Somad yang diciptakan dari api, tolong angkat tangan. Berarti setan. Dia sendiri ngaku, khalaqtani min nar, aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dia dari tanah, ana khairum minhu, I am better than him. Saya lebih mulia dari dia, saya lebih tinggi, saya lebih hebat, saya lebih agung. Kalau ada nanti orang berkata begitu, bisikkan saja, kau saudara setan. Oh, jangan ngomong gitu Pak Ustaz, terlalu kasar. Lembutkan sedikit, saudara setan. Dengan sholat kita sedang disadarkan siapapun kita tempelkan 7 anggota badan kita ke lantai, dari atas sampai ke bawah. Ujung kaki 2, ujung tangan 2, ujung lutut 2, satu kening menempel ke lantai. Mentang-mentang orang hebat, kekuasaan tinggi, tak mau menempelkan ke lantai. Allahu Akbar, tempel ke tiang.
nggak sah sholat, kecuali sakit, duduk di kursi. Kalau makhluk di bumi tidak lagi mau mendengar kata-katamu, siapapun tak lagi memperdulikanmu, berbisiklah ke tanah, makhluk-makhluk langit akan mengaminkan doa-doa. Bangun di tengah malam, mengadu kepada Allah. Ngadunya pada Allah. Sekarang banyak orang ngadu ke Facebook. Semua diadukan di wall Facebook, Twitter. Makin dibaca komennya, makin stres, depresi, bersunyi-sunyi di tengah malam. Kalau sudah Allah berikan pertolongan, intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, Allah yang akan menolong kamu. Lari ke atas bukit Safa, tidak ada air. Lari ke atas bukit Marwah, tidak ada air. Di mana air itu datang? Air datang bukan dari tumit Hajar yang mencari air, tapi air dari tumit Ismail yang belum pandai berjalan. Hanya bergeser saja kakinya di atas pasir, memancar air Zamzami, air berkumpullah. Cerita ini 3000 tahun yang lalu. Karena Nabi Ibrahim pindah dari Babilonia ke Palestina 1800 sebelum Masehi. Sekarang sudah 2000, lebih 3000 tahun yang lalu. 1800 tambah 2000, 3819 tahun yang lalu. Cerita tentang air memancar. Saya kira ini hanya ada dalam buku-buku, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, dalam sejarah. Ternyata hari ini tentang cerita air memancar saya dengar lagi pagi ini. Yang cerita siapa? Bapak Direktur Keuangan, Ustaz Somad. Saya gali tanah untuk ngambil jeruk, keluar air. Itulah air mineral yang saya minum pagi tadi. Kenapa Allah berikan air ini? Andai tadi mereknya tidak dirubah, saya tak bisa bedakan ini air dari mana. Sama seperti yang selama ini saya minum. Dari mana air ini datang? Dari Allah. Untuk apa? Ternyata persiapan pembiayaan pondok tahfiz Al-Quran yang sudah dibina dari sekarang. Datang rasa malu saya dalam hati. Saya selama ini cuma ceramah saja. Siapa yang membantu pondok tahfiz Quran? Siapa yang membuka pendidikan Al-Quran? Siapa yang menolong anak yatim untuk sekolah bantu Quran? Itu yang akan menolong di hadapan Allah. Makanan yang kau makan akan busuk, pakaian yang kau pakai akan lapuk, yang kau sedekahkan itu yang akan menolong di hadapan Allah. Andai ada yang bertanya, berapa anak tahfiz Quran yang Ustadz tolong? Yang tanya-tanya. Ternyata Bapak sudah buat duluan. Ini pondok tahfiznya, pembiayaannya dari mana? Allah yang memberikan. Makin kuat keyakinan saya. Lama-lama saya bingung. Saya datang kemari ini ceramah atau belajar? Ternyata ada ilmu yang ditulis di atas kertas, tapi ada ilmu yang datang dari Allah langsung real nyata. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah yang surkum, Allah akan menolong kamu. Ayat itu dari kecil saya sudah hafal. Ayat itu saya pelajari di Al-Azhar Mesir. Tapi kalau ditanya mana buktinya nyata, itu Allah menolong Nabi Muhammad. Apa kata? Itu kan Nabi. Mana real yang nyata sekarang? Hari ini saya mendengarkan ceritanya, kisahnya. Hari ini saya nampak real dengan nyata. Kalau kau tolong anak yatim, kau tolong pondok tahfiz Quran, kau tolong orang menghafal Quran, Allah akan menolong engkau. Sumber air mineral yang lulus lembaga badan pengawasan obat dan makanan menyatakan air ini layak. Siapa yang memberikan? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ternyata tolonglah agama Allah ini. Jangan pernah takut dan jangan pernah cemas. Kadang-kadang kalau terlalu banyak orang menakut-nakuti kita, kita jadi takut juga. Kita sudah berani, tapi karena ditakut-takuti orang, kita pun jadi takut juga. Ini Ustaz cerita tentang siapa? Tentang saya. Saking banyaknya yang membuli kita, kita jadi cemas juga lama-lama. Tapi rupanya semakin banyak cerita kita dengar tentang turunnya pertolongan Allah. Ala inna nasrallahi qarib. Yakinlah pertolongan Allah itu dekat. Jangan pernah takut dengan akhir masa pensiun, nanti saya akan makan apa, nanti saya... Berapa banyak orang berpikir nanti pensiun makan apa, malaikat maut datang malah sebelum pensiun. Malaikat maut tidak pernah datang melihat akte kelahiran. Berapa banyak orang sehat mati mendadak, yang divonis mati, enggak mati-mati. Saya berapa kali ketemu ceramah dalam pengurus masjid Ustaz Somad. Nanti habis ceramah kita makan ya, oke. Bedanya kalau di masjid lain setelah ceramah baru makan.
di kantor keuangan TNI sebelum ceramah udah makan duluan. Tabarakallah. Ketika selesai makan, kata Pak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, Ustaz Somad, saya ini sudah diponis, kata dokter, kena jantung koroner, harus dibelah urat kaki naik ke atas. Terus saya takut Pak Ustaz ngelihat ayam potong dibelah. Jadi ya saya nggak dioperasi. Katanya berapa lagi umur Bapak? 2 bulan Pak Ustaz. Terus udah 2 tahun nggak mati-mati. Bukan saya mengatakan Bapak Ibu nggak usah cek. Saya tetap medical check up, tetap ke rumah sakit, tetap tanya dokter. Termasuk kurusnya saya ini pun saya sudah konsultasikan ke dokter. Apakah saya ini sakit Pak Dokter? Kata dokter di Batam, Ustadz Somad, Ustadz kalau mau lebih berwibawa tambah beratnya dikit. Gimana Pak Dokter? Minum susu kental manis 3 kali sehari. Pagi segelas, siang segelas, malam segelas. Sebulan akan naik sekian kilo. Oke Pak, sebulan saya minum timbang tetap. Saya tanya, Pak Dokter, sudah saya minum kok nggak nambah? Kata dia, Ustadz terima aja, berarti sudah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting saya sehat. Itu. Ini saya ceritakan supaya Bapak Ibu tidak terlalu memaksakan diet ingin seperti saya. Kenapa gemuk? Yang penting sehat. Ibu, bapak, yang penting sehat, beribadah. Apapun judulnya, hidup ini adalah ibadah. Karena tujuan Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah. Cuman kekeliruan kita memahami ibadah terlalu sempit. Salat, zakat, puasa, haji, baca Quran, cuman itu ibadah. Padahal di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore adalah ibadah. Kalau dipahami ini ngurus keuangan negara, TNI ini adalah ibadah ringan, dan kita tidak akan mungkin curang. Sebagaimana kita jujur dalam sholat, sebagaimana kita jujur saat di Masjidil Haram, begitulah kita jujur di kantor kita, karena pekerjaan kita adalah ibadah. Tapi jangan dibalik. Nanti pas azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetap buat laporan. Loh, ente nggak ke masjid amanah? Ibadah. Nah, ini harus diluruskan juga. Ada ibadah mahdhah yang pure original, memang ibadah, ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, memang ibadah. Sholat, puasa, itu ibadah. Tapi ada aktivitas sehari-hari bernilai ibadah. Ustadz, Allah itu nggak adil loh Pak Ustadz. Loh, kamu bilang Allah nggak adil, bisa kafir, bisa murtad. Masa laki-laki enak bisa puasa sunat, laki-laki bisa zikir, laki-laki bisa baca Quran. Kami Pak Ustadz 9 bulan 10 hari nggak bisa ibadah. Ibu, hamil itu pun ibadah. Hamil itu ibadah, karena akan melahirkan anak-anak yang soleh. Sejak itu alhamdulillah ibu-ibu sudah punya jawaban. Kalau ada atasannya nanya, kamu ini sebentar-bentar cuti hamil, sebentar cuti hamil, apa ini? Ibadah Pak. Malah anak itu adalah ibadah yang tidak akan putus. Kalau ada di antara bapak yang rajin sholat duha, meninggal dunia, putus. Yang rajin baca Quran, meninggal dunia, putus. Tapi ada ibadah yang tidak putus. Waladun salihun, anak yang soleh. Apa tidak bangga Abdul Somad pagi ini? Anak tentara, hafal Quran, sekolah di Yordania, ngomong dengan Ustaz Somad bahasa Arab. Untung saya masih ingat bahasa Arab. Saya sudah pulang dari Arab 2006, 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, S3 di Sudan. Nah, saya cerita ini untuk ngasih tahu bahwa saya bukan Ustadz kaleng-kaleng, itu aja. Kadang kalau ada orang cerita itu kita terlalu fokus pada kata-katanya. Sebetulnya di balik cerita itu yang penting, bukan kata-katanya itu. Perhatikan baik-baik. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Tapi kadang perempuan yang diingatnya bukan substansi maknanya, tapi katanya itu yang dia ingat. Makanya banyak perempuan terbuai oleh kata laki-laki, karena banyak laki-laki yang pandai menjual kata. Tapi kita harus pilih kata yang tepat, karena perempuan selalu mengingat kata yang tepat. Makanya Nabi tidak pernah panggil nama Aisyah. Nabi tak pernah panggil, hei Aisyah, enggak. Tapi dia gunakan kata yang lembut. Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kemerahan.
Karena perempuan akan mengingat kata pujian itu, ya Humaira. Tentara yang tegas, tapi ketika bertemu dengan ibu-ibu Persit, Kartika, Chandra, Kirana, maka kalimat dia tidak kalimat perang. Tidak mungkin dia pakai siap, katanya. Tidak. Tapi dia pakai kata-kata yang lembut. Nabi Muhammad panglima perang, Nabi Muhammad tentara, tapi kepada perempuan, apa kata dia kepada Aisyah? Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kemerahan. Ustaz Somad, ya boleh saya panggil istri saya Humaira? Boleh, tapi dia nggak putih, nggak apa-apa. Menyenangkan hatinya, apa salahnya? Ya Humaira, yang terlalu jujur. Ini pulang ke rumah manggil ya Hajar Aswad. Oh, susah. Ternyata di balik seragam yang tegas itu, di balik tubuh yang berotot itu, ada kata-kata yang lembut, yang memukau, yang luar biasa. Karena di balik laki-laki yang sukses, ada perempuan yang luar biasa. Dan mereka hadir bersama kita pada hari ini. Mudah-mudahan kebersamaan di dunia ini menjadi kebersamaan peran perempuan. Man ala salasa banatin, yang membesarkan 3 orang anak perempuan fa'addabahunna. Kenapa Ustaz udah 2 kali ngelihat jam? Tentara ini disiplin. Makanya saya sudah dikasih tahu, Ustaz akan sampai jam sekian, sarapannya sampai jam sekian, foto-foto sampai menit sekian, peresmian jam sekian, ceramah jam sekian. Dan saya memang dari dulu disiplin. Di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Doa yang terbalaskan dan tidak terbalaskan, ya kan? Yang mana doa dikabulkan antara begini ya teman-teman. Kalau teman-teman tuh punya hajat misalkan. Di Al-Fatihah kan sudah ada. Tapi di Al-Fatihah tidak dibaca semua. Kalau saudara itu punya apa ya? Punya hajat yang belum terkabulkan, setiap habis sholat ya baca, ya Allah, dekatkanlah hajat hamba yang hamba hajatkan. Bukankah engkau maha tahu ya Allah apa niat hamba? Lalu saudara ini, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, itu 7 kali ya, 7 kali. Nah setelah itu langsung lanjut di surah Al-Imran ayat 18 sampai 20 ya. Di sana itu ada imam, berhenti di situ kan. Lalu buka surat An'am ayat 90 sampai 95. Di sana dicari sambungannya ya. Zalikumullahu fa'anna tu'fakun, itu dibaca 7 kali. Nah, kalau dilanjutkan dari surah Ali Imran ke surah An'am, setelah disatukan ya bacaannya seperti ini. Bunyinya doa itu imam bil qistih zalikumullahu fa'anna tu'fakun, itu dibaca 3 kali. Maka itu yang disebut doa 1000 hajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih berjumpa lagi di kanal YouTube kami, dan kami sekarang mau mengaji kitab yang tertera di dalam sini, menerangkan tentang kehidupan sehari-hari, di mana di sini banyak sesuatu yang belum terbalaskan, atau bagaimana agar perbuatan kita itu selalu terbalaskan. Jadi mari kita bahas bersama-sama, semoga ini bermanfaat bagi banyak saudara-saudari di luar sana. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu doa kita itu belum dikabulkan oleh Allah, jadi kita itu jangan berprasangka buruk. Mungkin Allah sudah tidak sayang sama saya. Mungkinkah Allah itu tidak mengabulkan doa saya? Atau jangan-jangan Allah itu menakdirkan saya hidup seperti ini. Nah, prasangka yang seperti itu buanglah jauh-jauh. Apabila saudara-saudari dalam doanya belum dikabulkan Allah, karena Allah itu maha tahu apa yang dibutuhkan saudara. Bukannya Allah tidak mengabulkan, bukannya Allah tidak mengabulkan dengan cara yang cepat, bukan. Tapi Allah, karena Allah itu tahu
maka Allah itu mengabulkan di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Nah, itulah. Jadi saudara-saudari, apabila berdoa kepada Allah, jangan bosan-bosan untuk melakukan sholat istiqoroh, sholat hajat. Kadang-kadang orang bertanya, Pak Mul, saya sudah sholat, saya sudah berdoa, tapi kenapa Allah belum mengabulkan, katanya. Nah, maka itu saya akan memberi jawaban. Bukannya Allah itu tidak membalas doa saudara-saudari, tapi Allah itu mengabulkan doanya itu di waktu yang tepat, bukan di waktu yang tepat. Contoh misalkan saudara lagi sulit kehidupannya, lagi banyak masalah dalam rumah tangganya. Nah, pada saat itu saudara mendapat solusi dari pikirannya sendiri, itulah bantuan dari Allah. Atau saudara lagi ini besok mau buat beli beras nggak ada, butuhan ini nggak ada. Kadang-kadang saudara belum bangun tidur subuh, rezeki sudah ada, entah lantaran dari tetangga atau dari orang yang tadinya punya hutang lalu membayarnya. Banyak bantuan dari Allah, cuman kita aja yang kurang bersyukur. Maka sering-seringlah kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Karena bersyukur itu di atas segala doa. Misalkan saudara berdoa tentang apa saja, tapi bersyukur itulah. Bersyukur terhadap doa, syukur itu ya, itu di atas doa namanya. Jadi mulai sekarang tema hari ini, suatu apapun pasti ada balasannya. Jadi saudara-saudari, kita bersama saya berbincang-bincang beberapa menit ke depan. Namun sebelum semuanya dibahas, marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Yang terutama ketika Rasulullah menyampaikan ada 3 hal kelak di akhirat. Apa itu? Haudukas solfil mubarak liduna yauman nusur. Maka dari itulah kita mengharap syafaatnya Nabi Agung Muhammad SAW. Yang pertama, haudukas, di mana Rasulullah itu yang memiliki kunci dari Allah, yaitu kunci telaga dari surga. Di mana orang di padang mahsyar itu nanti akan kehausan. Karena hausnya itu ya, keringat campur darah sampai membanjiri diri kita. Ada yang segini, ada yang segini, ada yang sedengkul, ada yang semata kaki, bahkan ada yang tenggelam, ada yang segini, ada yang segini, sesuai perbuatan kita di dunia. Maka jangan lihat orang itu dari penampilannya, tapi lihatlah orang itu dari akhlaknya. Akhlak yang sebenarnya dari mana? Dari hati. Kalau akhlak hanya di anggota tubuh kita, nah itu akhlak itu kurang baik ya. Akhlak yang baik itu tanamlah akhlak dari hati. Karena apa? Pusatnya manusia itu di hati. Kalau akhlaknya baik dari hati, maka misalkan kita lewat di depan orang tua, kita nunduk. Kan banyak saya melihat di YouTube itu, orang itu santri itu melihat berjalan di depan gurunya sampai ngesot, bahkan sampai membungkuk. Tapi di belakang kiainya jangan-jangan dia itu nggak pernah mendengarkan perkataan kiai, tidak pernah tidak pernah mendengar nasihat-nasihat kiai, bahkan nasihat orang tua. Untuk apa kita membungkukkan diri kalau memang di hatinya belum tertanam akhlak. Jadi akhlak itu tanamlah dari hati. Kenapa? Kalau akhlak sudah dari hati, maka semuanya itu akan baik. Tapi kalau akhlak hanya di luarnya saja, maka dalamnya itu buruk ya. Maka dari itu jangan melihat penampilannya, tapi lihatlah isinya. Oke, sebelum itu teman-teman, yuk bantu subscribe, like, komen, dan share bila channel ini bermanfaat. Kita lanjut teman-teman. Let's go. Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman. Sebelum kita melanjutkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saudara-saudari di luar sana sedang berbahagia ya. Dan semoga saudara-saudari yang masih jauh rezekinya termasuk perjodohan, semoga Allah memperdekatkan. Dan semoga saudara-saudari yang dalam kesulitan dalam kehidupannya semoga dipermudahkan oleh Allah dan banyak rezekinya. Dan semoga selalu terlindungi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman, yuk kita berbahagia bersama saya. Namun jangan lupa kita ngopi dulu teman-teman. Nah, karena saya ini bukan kiai, bukan ustadz ya. Saya itu sama dengan saudara. Kita ngopi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa bismillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kopinya manis teman-teman. Nah, pas tema kali ini.
Ketika saya minum kopi, saya lupa gulanya dong teman-teman. Kopinya manis. Sedangkan yang membuat manis kopi itu bukan kopinya teman-teman, tapi gulanya. Tapi kenapa gula tidak pernah disebut? Nah itulah. Yuk kita simak ngaji yang setelah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kesempatan kali ini ya, karena banyak saudara yang bertanya tentang perbuatan yang segera dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, karena saudara Anda semua di luar sana karena memilih tema yang namanya beri judul Mukaddimah. Ya. Oke, saya terangkan di sini para saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan ini marilah kita terlebih dahulu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu selalu harus ada di depan dalam kehidupan kita ya. Kita bangun tidur, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah makan, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah minum kopi, alhamdulillahirabbil alamin. Dalam keadaan apapun bersyukur, apa yang kita nikmati hari ini, mari kita bersyukur, dan apa yang kita dapatkan dari Allah hari ini, mari kita bersyukur. Apabila orang itu pada bersyukur, maka Allah selalu mengabulkan doa-doa saudara. Baik itu belum diucapkan doa itu, baik belum diucapkan, maka Allah selalu tahu. Kalau kita selalu diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut. Jadi begini ya saudara-saudari. Sholawat itu yang pertama itu untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Agung Muhammad SAW. Makanya orang itu sholawat itu selalu ikut dalam sholat. Maka dalam sholat itu sebenarnya sholatun. Sholatun itu kalau orang itu bersolawat sudah jelas sholat. Kalau orang sholat sudah jelas bersolawat. Nah itu yang disebut sholatun. Jadi kalau orang itu bersolawat tapi tidak sholat, ya karena kamu itu bersolawatnya tidak sholat, sedangkan sholat itu wajib. Sholat itu wajib ya. Jadi kalau bersolawat mentang-mentang saya sudah bersolawat ke sana ke sini, ikut bersolawat, setiap ada solawatan saya datang, saya dapat sapaan dari Nabi. No. Nah keluar bahasa Inggrisnya ini. Jadi kalau orang bersolawat tapi tidak sholat, no, bukan itu. Kita sholat, harus sholat, wajib, sholat itu wajib. Bahkan orang berumah tangga kalau tidak sholat itu hukumnya sinah namanya ya. Apalagi suaminya sudah kufur, maka wajib wanita itu minta cerai kepada suaminya. Karena apa? Daripada terjerumus masuk neraka, kan laki-laki itu banyak kan menjerumuskan istrinya pada neraka. Ya kita lanjut teman-teman ya. Karena di sini itu banyak yang bertanya, bagaimana Pak? Kalau manggil saya Pak, bukan Ustadz, bukan Kiai ya. Kalau memakai sorban seperti ini sunnah ya, sunnah Nabi ya. Bahkan Rasulullah itu begini. Wahai sahabat, jika kamu dalam melakukan kebaikan, maka pakailah sorban gitu. Kalau kamu nggak punya sorban, baju bisa dijadikan sorban kan gitu. Itu sunnah Nabi namanya. Jadi saya itu bukan Ustadz, bukan Kiai, cuma saya itu mengikuti apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami sesuai hadis Nabi, walaupun saya tidak hafal sepenuhnya karena saya itu orangnya orang bodoh ya. Cuman sebodoh-bodohnya orang itu kalau menjaga akhlak ya dalam hati, terus orang itu bodoh tapi memaksa untuk mengaji, maka pahalanya lebih besar daripada yang menghafalkan Al-Quran ya. Jadi pahalanya orang memaksa mengaji walaupun dirinya bodoh, itu pahalanya lebih besar daripada penghafal Al-Quran. Sedangkan ada seorang penghafal Al-Quran tapi masuk neraka. Nah, nggak masuk akal kan? Kenapa? Karena hidupnya, akhlaknya tidak sesuai dengan hafalannya. Jadi bagi yang adik-adik, kakak-kakak yang penghafal Al-Quran, saya rasa sudah tahu tentang itu ya. Kita nggak usah bahas yang itu, kita bahas masalah perbuatan yang segera dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berbicara tentang dosa. Tentu saja semua orang itu tidak menghendaki ya. Tidak menghendaki sama sekali dirinya itu mempunyai dosa kan gitu. Tapi manusia itu tidak jauh dari dosa kan gitu. Jadi kalau pahala jangan dipikir ya. Kalau pahala itu sudah jelas, sudah bagus ya. Yang dipikirkan kita itu dosa sebenarnya. Misalkan saudara mau ke Surabaya, apa yang saudara harus pikirkan? Apakah keselamatannya atau ketidakselamatannya? Padahal yang dipikir ya, bagaimana kalau saya tidak selamat? Nah, itulah.
Karena man syarafah ala darbi, man arafah ala darbi itu hampir mirip. Jadi perjalanan kita itu masih jauh ya, menuju akhirat itu masih jauh. Maka dari itu saya akan membahas dosanya, tidak membahas pahalanya. Saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan berbicara tentang dosa. Tentu saja semua orang pasti gimana ya? Pasti tidak menghendaki sama sekali dirinya mempunyai dosa, kan begitu. Karena dengan dosa kita ya, karena dengan dosa kita miliki kemudian tidak diampuni oleh Allah, maka tidak terlepas dari siksanya ya. Itu karena dosa kita sendiri. Dengan siksaan Allah sebab dosa itu ya yang yang kita miliki, maka seorang merasa gerah dan gimana ya, ngeri gitu kan. Untuk itu kita harus waspada dan berhati-hati untuk melangkah dalam kehidupan sehari-hari. Karena kehidupan kita sehari-hari itu bisa menimbulkan dosa ya. Apakah mendatangkan dosa atau atau sebaliknya mendatangkan kebaikan. Dalam hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Agung Muhammad SAW dalam sabdanya begini ya. Dua macam dosa yang disegerakan Allah balasannya di dunia. Pertama dosa zina, dan kedua dosa melawan orang tua. Yang artinya begini, dua macam dosa yang disegerakan oleh Allah balasannya di dunia. Itu belum di akhirat ya, di dunia ya. Yaitu dosa pertama itu dosa zina. Terus dan dosa yang kedua itu dosa melawan kepada orang tua. Jadi sebagai anak itu jangan sampai durhaka kepada orang tua, melawan kepada orang tua ya. Jadi wanita-wanita sedang hamil tetapi tidak mempunyai suami, maka ketahuilah dosa oleh orang banyak. Karena dengan mengandung berarti telah berbuat jahat, yakni berzina dengan kehamilan di luar pernikahan. Nah, itu yang dimaksud dosa zina. Dosa melawan orang tua itu bukan saudara itu membentak ibunya, itu sudah jelas yang melawannya. Tapi yang paling rawan begini ya, ketika saudara itu sudah beristri, lalu istrinya itu menjauhkan saudara dari orang tuanya. Dosa itu yang seperti itu kan jarang terpikirkan oleh kita gitu ya. Jarang terpikirkan oleh kita sehingga kita itu sering lupa kepada orang tua. Sering kita itu melalaikan orang tua. Kadang kita lupa kalau sama pacar mah kebanyakan anak muda sekarang, dek udah makan belum gitu. Tapi kepada orang tuanya seakan-akan itu belum pernah kita pertanyakan tentang itu kepada orang tua. Nah, jadi itulah yang namanya dosa kepada orang tua. Jadi kalau doa kita, kehidupan kita, rezeki kita masih jauh, kita introspeksi diri, apa yang menjadi penghalang untuk kita ya. Tapi ada juga orang itu walaupun tidak sholat, tidak bersedekah, banyak hartanya, tapi harta datang melimpah. Itu jangan salah paham juga ya, kan banyak orang, padahal orang itu tidak sholat, tidak nggak kelihatan melakukan kebaikan, tapi orang itu rezekinya kok datang. Itu bentuk bentuk penghinaan sebenarnya dari Allah. Kalau dihina oleh Allah kok diberi rezeki? Iya, dia itu dulu biar dia itu semakin lupa kepada Allah gitu. Karena dia mencintai dunia sehingga dia itu sibuk dengan dunianya. Maka itu bukankah Allah sudah menceritakan di surah Al-Kafirun gitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira teman-teman ya. Jadi ini karena sebentar lagi saya mau aktivitas ya ke proyek. Jadi intinya seperti ini teman-teman ya. Saya ajarkan doa di mana itu di surah Al-Imran di ayat 18 sampai 20 dan kita lanjut ke surah An'am ayat 95 atau sampai 90 antara 95 ya. Begini, kalau tadi kan doa yang terbalaskan dan tidak terbalaskan ya kan. Yang mana doa dikabulkan antara begini ya teman-teman. Kalau teman-teman tuh punya hajat misalkan. Di Al-Fatihah kan sudah ada. Tapi di Al-Fatihah tidak dibaca semua. Kalau saudara itu punya punya hajat yang belum terkabulkan, setiap habis sholat ya baca, ya Allah, dekatkanlah hajat hamba yang hamba hajatkan. Bukankah engkau maha tahu ya Allah apa niat hamba?
Lalu saudara ini gini, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, itu 7 kali, ya, 7 kali. Nah, setelah itu langsung lanjut di surah Al-Imran ayat 18 sampai 20 ya. Di sana itu ada imam, berhenti di situ kan. Lalu buka surat An'am ayat 90 sampai 95. Di sana dicari sambungannya ya. Zalikumullahu fa'anna tu'fakun. Itu dibaca 7 kali. Nah, kalau dilanjutkan dari surah Ali Imran ke surah An'am, setelah disatukan ya, bacaannya seperti ini. Bunyinya doa itu imam bil qistih Zalikumullahu fa'anna tu'fakun. Itu dibaca 3 kali, maka itu yang disebut doa 1000 hajat. Atau kadang ada orang-orang tua dulu kadang-kadang kan doa 1000 dinar gitu ya. Jadi marilah kita hafalkan doa yang tadi bagi yang hajatnya masih jauh ya. Asalkan hajatnya baik ya. Kalau hajatnya buruk mah misalkan kan ada kadang-kadang emosi sama tetangga atau sama siapa, muka orang itu bangkrut apa atau celaka, itu doa itu kembali kepada dirinya ya. Jadi kalau mendoakan orang itu mendoakan yang terbaik gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh sebenarnya banyak yang saya mau ceritakan ya teman-teman. Di sini tuh banyak yang mau saya ceritakan, tapi waktunya ya yang tidak memungkinkan karena saya itu mau aktivitas ke proyek. Karena kebiasaan saya memang saya menjadi tukang batu di proyek ya. Jadi setelah saya pulang saya belajar kitab yang gitu agar saya itu tidak sesat, tidak salah jalan nantinya ya. Jadi kita itu nggak usah malu untuk menyampaikan sesuai kemampuan kita ya. Walaupun kita mampunya alif, sampaikan walaupun 1 alif. Kalau kita mampunya sampai ba, sampaikan walaupun ba ya. Karena ayat itu tanpa harkat itu nantinya sesat teman-temannya. Cukup begitu ya. Kalau teman-teman melihat alif tanpa harkat, saudara-saudari kalau menyebutnya apa? Alif. Tapi setelah dikasih fathah, dia berbunyi a. Kalau dikasih dhammah, dia berbunyi u. Tapi kalau dikasih kasroh di bawahnya, dia berbunyi i. Tapi ada ayat yang menyerupai tapi tidak sama, yaitu seperti ba, seperti ta, ya, seperti jin. Kalau ba itu titiknya di bawah, kalau non titiknya di atas, ya. Kalau kho itu kebersamaannya itu jin. Kalau ta itu kebersamaannya ada kho, ada iya yang mempunyai 2 titik. Oke teman-teman, kita sambung lagi di konten-konten berikutnya. Kita sampai di sini dulu karena saya mau beraktivitas. Sampai jumpa lagi teman-teman. Semoga saudara-saudari banyak rezekinya dan berkah umurnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qsud alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam Kak. Kita harus belajar dari anak-anak kita. Ketika anak-anak kita dimarahin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita dimarahin, dia itu diam. Dipukul, dia diam. Apakah ketika teman-teman memukul anak-anak, anak-anak membalas? Tidak. Apakah ketika teman-teman menjewer anak-anak, anak-anak balas? Tidak. Anak 1 tahun, anak 8 bulan, anak yang 2 tahun dipukul, pantatnya dijewer, diam. Padahal sakit hati itu. Menangis dia, kenapa? Karena ada rasa sedih, ada rasa sakit hati waktu kecil. Maka jangan heran teman-teman, mana ya, anak-anak itu, kalau misalkan anak-anak pernah dipukul, ada sesuatu histori di dalam kehidupan dia waktu kecil, ya, seperti kapas yang tadinya halus, kapas tisu ya, kertas tadinya halus, kemudian dimarah-marah sama teman-teman, akhirnya kusut. Dan ini tidak bisa hilang sampai dewasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang baru hadir silakan. Jadi anak-anak itu akan membekas. Ini orang-orang yang suka marah-marah, hati-hati. Ya, akan membekas. Saya waktu kecil dulu saya pernah dipukul. Ya, saya waktu kecil dulu pernah dimarah-marahin, pernah dijewer sama mamah misal. Ya, itu tidak akan pernah hilang, selalu membekas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan baik-baik.
anak yang suka disakiti ketika kecil itu akan membahas akan membekas sampai besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ketika teman-teman itu marahin anak-anak, maka jangan sampai ada doa-doa susah diomongin, dasar anak nakal. Enggak boleh. Ya, coba teman-teman, anak dimarahin biasanya dia cuma mengembalikan badannya ke tembok, kalau enggak dia jongkok, kalau enggak tidur ke kamar, benar enggak? Tidur ke kamar, benar? Tidur di kamar. Ketika anak kita habis dimarahin, dia diam habis nangisnya, disitulah rasa rasa menyesal kita muncul. Ya Allah, nak, kasihan kamu ya, nak. Gara-gara mama itu mikirin hutang, kamu jadi pelampiasan. Anak-anak kita kalau habis dimarahin kasihan, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan dia tidur, kadang terisak-isak. Tidur, padahal dia nggak tahu apa-apa, mamahnya banyak hutang, anaknya nggak tahu apa-apa. Ternyata orang tuanya dalam tekanan, anaknya jadi sasaran. Ya, kasihan anak. Ketika udah bangun tidur, kita belajar dari anak ya. Siapa di sini yang suka memarahi anak-anak? Yang baru masuk yuk. Yang baru masuk silakan di follow akun saya, klik tombol plusnya. Klik tombol plusnya. Ya, klik tombol plusnya. Kemudian teman-teman klik tombol loncengnya. Jadi nanti ketika saya ada live, jam 1 siang saya ada live membahas tentang hutang. Ya, insya Allah nanti teman-teman akan mendapatkan undangan dari saya. Silakan yang belum di follow akun saya, klik tombol plusnya di sini yang masih ada tanda plusnya ya, dipencet. Anak-anak kita habis dimarahin, teman-teman. Bayangkan. Ya. Bangun tidur yang dicari adalah mamahnya. Ya. Suka dicari mamahnya. Mama, makan, mah. Habis dipukul sama orang tuanya, habis dipukul sama ibunya, habis dimarahin, habis nangis dia. Ketika bangun tidur yang dicari mamahnya, lupa dia. Itulah kita belajar dari anak-anak. Anak-anak kita ketika dimarahin dia nangis, dipukul. Ya. Tapi ketika bangun lupa, yang dicari adalah mama. Betul nggak? Nah, baru terima itu sekarang. Kau terima Allah. Kau terima Allah. Kayak gini teman-teman. Perhatikan nggak teman-teman? Kok di sini putus-putus ya? Teman-teman. Ya, siapa? Sebentar ya. Iya, putus-putus. Oke, baik ya. Oke, sekarang aman? Gimana sekarang? Aman? Aman ya? Oke, sebentar. Aduh, ini kalau aman ya? Oh, putus-putus ya? Aman ya? Baik, kita lanjut. Kita lanjut ya. Yang baru masuk silakan klik tombol plusnya ya. Aman, aman, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Aman, aman, aman. Baik, ini ada kata-kata tadi. Ada kata-kata tadi. Bunda, saya itu suka marah sama anak-anak. Habis kesel. Anak-anak susah diatur. Itu semua doa. Bun, saya kesel sama anak-anak. Saya suka marah. Habis saya kesel, anak saya susah diatur. Susah diatur itu adalah doa. Maka jangan teman-teman itu kayak gini. Dasar kamu anak susah diatur. Dasar kamu memang anak gak nurut sama orang tua. Gak. Ya. Gak boleh. Ketika teman-teman itu, anak-anak kita menguji kesabaran kita, ya, maka apa yang harus teman-teman lakukan? Ketika teman-teman diuji kesabaran sama anak-anak, ya, kayak gini, ya Allah, Engkau datangkan anak hamba ke dalam kehidupan hamba saat ini, menguji kesabaran hamba
Ya Allah, lunakan hati hamba, biar hamba tidak memarahi anak-anak hamba. Ya, ya Allah, Engkau datangkan ke dalam kehidupan hamba saat ini anak-anak hamba. Yuk, sarling yuk. Sarling tautan teman-teman. Menguji kesabaran hamba ya Allah, lunakan hati hamba, biar hamba tidak memarahi anak-anak hamba ya Allah. Waalaikumsalam Mbak Ratu, Kak Bildan. Yuk, sarling yuk, karena ini langsung diturunkan sama TikTok kalau internetnya down. Inilah TikTok kadang seperti itu, ya. Yuk teman-teman, hilangkan kemarahan teman-teman, hilangkan saat ini. Jangan ada kata-kata yang negatif untuk anak-anak, karena itu akan terjadi. Begini teman-teman, kita akan belajar dari anak-anak kita. Ya, waalaikumsalam Mbak. Kita belajar dari anak-anak kita. Kita pingin anak-anak kita nurut, betul nggak? Jawab. Siapa yang pingin anak-anak kita nurut kepada kita? Jawab teman-teman. Siapa yang pingin anak-anak kita nurut kepada orang tuanya? Siapa? Jawab. Ada yang pingin anak-anaknya nurut? Ada nggak? Coba jawab. Ada yang pingin anak-anaknya nurut? Anak-anak itu masih kecil, masih belum tahu apa-apa. Kadang nggak tahu teman-teman ya. Kadang nggak tahu apa-apa. Anak 1 tahun, 2 tahun dimarah-marah, nggak tahu masalah hutang, tiba-tiba dimarah-marah sama orang tua. Yang taunya dia adalah memecahkan gelas. Setelah gelasnya dikumpulin, ya udah beres. Itu yang ditahukan kata anak-anak. Anak-anak itu tidak tahu kerepotan orang tua. Tidak tahu kalau orang tuanya banyak masalah. Anak-anak tidak tahu. Tapi kenapa anak-anak kita kadang jadi sasaran? Kenapa? Ya, dengerin baik-baik. Kita pingin anak-anak kita itu nurut kepada kita. Anak-anak kita belum tahu tentang kehidupan orang tuanya. Kamu nggak tahu ya kalau mamanya sibuk? Emang iya, anak kan nggak tahu. Anak 1 tahun, 8 bulan, atau 2 tahun, mereka nggak tahu kesibukan anak-anak, kesibukan orang tua nggak tahu. Coba saya mau tanya kepada teman-teman. Teman-teman tahu riba? Tahu? Meninggalkan sholat tahu teman-teman itu dosa? Tahu nggak? Tahu. Teman-teman udah dewasa, udah tahu mana yang benar, mana yang salah. Sama Allah nggak boleh riba. Tapi kenapa? Kenapa kita masih riba? Padahal udah tahu sama Allah nggak boleh. Ayo, bedanya apa? Kita egois sahabatku. Kita pingin anak-anak kita nurut sama kita. Kalau misalkan kita nyuruh anak kita itu suruh sholat, kemudian dia nggak sholat, marah kita marah? Marah nggak? Kalau anak-anak kita nggak nurut sama kita, orang tua marah, betul nggak? Ya, sabar nggak kita ngadepin anak-anak kita? Kadang kita nggak sabar. Coba Allah, kita sudah meninggalkan sholat sering, marah-marah sering. Apa titipan Allah itu? Harta sudah dikasih tapi nggak digunakan untuk sedekah dengan benar. Anak-anak minta udah dikasih tapi dimarah-marahin. Kalau Allah manusia itu mungkin sudah marah sama kita, tapi karena Allah itu sayang kepada hambanya, itulah Allah kita meninggalkan sholat masih dikasih makan. Malu nggak kita? Coba kita kepada anak-anak kita marah. Anak-anak kita 1 tahun nggak tahu apa-apa, ya, benar nggak? Yuk, ayo teman-teman muhasabah. Coba sadari diri kita itu banyak salah, benar nggak? Kita pingin anak-anak kita nurut, tapi kita nggak nurut sama Allah yang menciptakan kita. Kita nyuruh, ayo nak kamu sholat, ayo nak kamu sholat, benar nggak? Tapi ternyata ayo kamu jangan riba, itu Allah tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak peduli, bener nggak? Kita pingin anak-anak kita nurut kepada kita, tapi Allah bilang jangan riba. Tapi tetap kita nggak nurut. Padahal orang tua loh, kita tahu loh. Meninggalkan sholat itu dosa. Ngomongin orang itu dosa. Gibahin orang itu dosanya di atas zina. Kenapa kita masih melakukan? Padahal kita tahu sebagai seorang dewasa, kita tahu itu dosa. Suami sudah tahu kalau nggak ngasih anak istri nafkah itu dosa. Udah tahu loh ilmunya. Udah tahu, mana yang nggak tahu? Udah tahu. Tapi kenapa nggak ngasih nafkah? Kenapa kita meninggalkan sholat? Kenapa? Ayo, egoisnya kita. Tuh. Nggak ada genetik marah. Ke teman-teman, marah itu bisa dikurangi, ya.
Yuk, teman-teman kita bahas. Yang baru masuk silahkan teman-teman follow akun saya, klik tombol plusnya. Ya, yuk yang suka marah-marah sama anak-anak yuk, perhatikan. Nih, teman-teman klik follow akun saya, klik tombol plusnya dulu yuk. Yang masih belum diklik tombol plusnya, klik tombol loncengnya, pilih yang semua tombol loncengnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih yang suka marah-marah. Anak itu diminta nggak sama kita? Diminta? Ya Allah, Mbak Lili cepat sembuh ya. Ya Allah, berilah hamba keturunan. Dikasih keturunan? Dikasih? Udah dikasih diapain? Udah dikasih diapain sahabatku? Sering dimarah-marah? Ya, itulah titipan Allah, banyak sekali yang belum kita bisa jaga. Badan ini nggak bisa dijaga. Ya, kita marah-marah karena nggak menerima keadaan, kita marah-marah badan nggak bisa dijaga. Nggak enak makan, nggak enak tidur. Anak sudah dikasih anak nggak bisa dijaga, suka dimarah-marahin. Padahal anak-anak banyak yang belum paham tentang kehidupan kita. Yuk, bagaimana cara mengatasi marah-marah? Perhatikan. Ingat ya, la taghdab falakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Orang-orang kenapa dia marah-marah? Kenapa dia marah-marah? Karena dia itu tidak bisa menerima keadaan, itulah marah-marah. Ya. Ini baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda berkali-kali, jangan marah, la taghdab, jangan marah, la taghdab, la taghdab, jangan marah. Ya, falakal jannah, maka bagimu surga. Orang-orang yang marah itu kenapa? Kalau orang marah itu karena dia tidak bisa menerima keadaan. Nggak menerima keadaan. Ya, nggak bisa menerima keadaan. Maka terima keadaan biar teman-teman bisa menenangkan kemarahan. Kenapa dia marah? Nggak bisa menerima keadaan. Saya nggak menerima keadaan anak saya menumpahkan gelas. Menumpahkan air. Akhirnya bercacar air kemana-mana. Maka marah. Nggak bisa menerima keadaan. Saya nggak bisa menerima keadaan saat ini saya ditagi-tagi. Akhirnya marah. Saya nggak bisa menerima keadaan saya dihina-hina sama orang, akhirnya marah-marah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Orang-orang yang marah, dia itu tidak bisa menerima keadaan, maka judulnya adalah apa? Sabar. Judulnya. Kebalikannya adalah sabar. Marah-marah karena dia tidak bisa menahan keadaan, menerima keadaan. Nggak bisa menerima keadaan saat ini banyak hutang. Masya Allah, makasih Mbak Lili, Masya Allah ya. Makasih Mbak. Bisa itu dihindari dari kehidupan kita, bisa banget. Yaitu dengan cara apa? Sabar. Sabar itu adalah menahan segala sesuatu yang tidak suka dalam kehidupan kita. Maka kemarahan itu bisa dihentikan dengan rasa sabar. Makasih Mbak Fia Bungsu. Benar. Kenapa kita marah kepada anak-anak? Karena kita tidak bisa menerima anak saya sulit disuruh sholat, betul? Nggak bisa menerima. Saya nggak bisa menerima karena pasangan saya marah sama saya. Jadi akhirnya saya nggak bisa menerima. Akhirnya saya marah lagi sama dia. Karena nggak bisa menerima keadaan. Keluar rumah macet, nggak bisa menerima keadaan. Ya, nggak bisa menerima keadaan. Akhirnya apa? Marah. Tapi dengan kemarahan itu apakah menyelesaikan masalah? No, tidak. Apakah dengan teman-teman itu marah kepada anak-anak yang sudah menumpahkan gelasnya, dengan dimarahin teman-teman akhirnya gelasnya yang sudah berhamburan itu, kaca-kacanya akhirnya membereskan sendiri? Tidak. Marah-marah kepada orang-orang yang menghina kita, yang mencaci maki kita, marah kepada mereka, selesai masalah kita? Tidak sama sekali. Ya, maka kata Allah, sabarlah. Sabar orang-orang yang saat ini sedang dihina-hina, dicaci maki. Memang gak enak. Pinginnya rasanya marah. Yang saat ini keadaannya ekonominya lagi kurang. Yang saat ini mungkin lagi diuji sama anak-anaknya. Lagi diuji sama keadaan ekonominya. Sabar. Menerima segala sesuatu yang tidak suka. Itu sabar. Sabar.
Ketika teman-teman sabar, maka Allah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Bagaimana Bun agar bisa sabar ketika teman-teman itu dimarahin sama orang, dihina-hina, dicaci maki? Allahumma layyir li qalbi. Pertamanya minta perlindungan kepada Allah agar dilindungi dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungi aku dari godaan syaitan. Karena kemarahan itu datanglah dari setan, teman-teman. Alhamdulillah Bun, anak saya sekarang komen udah nggak marah-marah, Mak. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ini ada anak setiap pagi muhasabah, itu handphonenya itu disimpan di ruang tengah, diliatin sama anak-anaknya, didengerin sama suaminya. Pada waktu itu ada ibunya marah, kata anaknya gini, kata bunda, kolbun marid mamah mah, kata bunda mah. Kalbun morid, kolbun marid. Katanya kalau mamanya marah, kolbun marid, kata anaknya tuh. Anaknya jadi nempel tuh. Ya, penyakit hati marah-marah. Ya, ingat ya. Marah-marah itu adalah salah satu penyakit hati. Yang pertama marah-marah. Ya. Yang pertama itu adalah marah-marah. Maka orang-orang yang suka marah-marah nggak ada enak-enaknya. Ototnya tegang, otaknya mikir, hidupnya nggak enak. Makanya bangun pagi teman-teman langsung marah-marah, nggak akan tenang hidupnya. Hari itu akan marah-marah. Biar soleha anak, Rabbi habli minas solehin. Ketika kita itu dicaci maki sama orang, kemudian kita itu dihina-hina, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungilah aku ya Allah dari godaan syaitan. Allahumma layyili qalbi, lunakan hatiku ya Allah. Saya nggak enak saat ini ditagih. Ya Allah, hari ini ada orang yang nagih. Ya, yuk sharing-sharingnya mana? Sharing-sharingnya, tap-tap layarnya yuk. Kemudian teman-teman itu dicaci maki, marah-marah. Ya, dicaci maki, marah-marah. Ya Allah, Engkau datangkan penagih dalam kehidupanku saat ini ya Allah. Menguji kesabaranku, saya sabar. Engkau datangkan ke dalam kehidupanku ya Allah anak-anak saat ini ya Allah. Menguji kesabaranku ya Allah, saya ikhlas. Saya sabar. Ya, di sini ada tanda panah, yuk teman-teman boleh dibagikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya yang berhadir. Ya, maka terima kemarahan itu, terima keadaan itu biar teman-teman nggak marah-marah. Nah, bagaimana caranya? Yuk, mau tidur, teman-teman siapkan buku syukur. Itu caranya yang pertama. Ya. Mau tidur, teman-teman siapkan buku kecil lah, ya, ukurannya inilah setengah ini, ya. Kemudian teman-teman bukunya kosong. Jangan ada garisnya. Mau nggak teman-teman menghilangkan kemarahan teman-teman? Mau nggak? Ya, ya. Mau tidur, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tidur teman-teman sediakan buku satu aja, ya, satu aja, yang kecil aja, yang ukuran kesini lah, yang kecil, setengahnya ini. Kemudian jangan ada garisnya. Bukunya polos, boleh pakai HVS. Boleh pakai kertas CVS ya, boleh pakai ya buku kecil kayak pokoknya yang nggak ada garis. Kenapa Bun nggak ada garis? Agar kita itu tidak, ya yang polos ya, yang tidak ada garisnya. Ya, kalau misalkan sekarang belum ada nggak apa-apa pakai HVS, kalau nggak pakai yang ada garisnya nggak apa-apa. Tapi nanti diganti ya. Kenapa nggak ada garisnya? Buku gambar boleh. Biar teman-teman itu tidak pusing melihat garis-garis. Udah banyak masalah, udah banyak pikiran, kemudian teman-teman mau menulis kok sudah ada garis-garisnya seperti udah ada sampah. Jadi teman-teman itu ya nanti akan mengganggu. Seperti teman-teman itu pulang dari pasar. Ya, pulang dari pasar, kemudian pulang ke rumah, pusing. Kenapa? Karena banyak yang acak-acakan rumahnya. Pusing, ya. Sama dengan ketika kita mau menulis sesuatu di dalam kertasnya sudah ada garisnya, maka kita itu tidak akan tenang, ya akan terganggu lah, kayak ada sampah-sampah gitu. Ya.
Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, buat ngapain Bun? Kok harus ada buku syukur? Biar teman-teman itu selalu bersyukur. Biar nggak marah-marah. Orang marah-marah, ingat, kuncinya karena dia tidak bisa menerima keadaan. Maka bersyukur itu salah satu agar kita bisa menerima keadaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru hadir silahkan follow akun saya, klik tombol plusnya ya. Klik tombol plusnya. Kemudian, ya, kalau sudah teman-teman, tulislah di dalam buku itu apa yang kita dapatkan hari ini yang patut kita syukuri. Boleh dibuang nggak apa-apa Mbak, kalau sudah penuh. Ya, karena orang-orang marah-marah biasanya kenapa? Karena dia memikirkan masalah yang paling berat dalam kehidupan dia, bukan rasa syukurnya. Contoh, hari ini teman-teman itu ada masalahnya dua, ditagih sama orang, sama diomong sama tetangga misal. Ya, yuk teman-teman yang belum terapi syukur, lihat orang-orang yang suka terapi syukur, ya, maka dia akan lebih tenang, hidupnya nyaman sekali. Kenapa teman-teman itu saat ini tidak nyaman? Kenapa? Karena yang dipikirkan adalah masalah demi masalah. Masalahnya ada dua. Masalahnya ditagih-tagih sekarang belum ada duit. Kemudian sama diomong tetangga. Ada dua masalah. Oke. Ada dua masalah. Ketika teman-teman itu fokus ke sini, hari ini fokus kepada masalah ini, maka yang ada adalah teman-teman tidak bahagia hidupnya. Seakan-akan hidup itu penuh dengan masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seakan-akan penuh dengan masalah. Betul tidak? Oke. Maka teman-teman, ayo dilawan ini. Dengan apa? Menulis rasa syukur kita di dalam buku. Pokoknya kita ucapkan rasa syukur dengan terapi syukur ini. Sediakan buku, tulis teman-teman. Hari ini, otok-otoknya yang mana tuh? Otok-otoknya teka maning, heran nyongko. Kang Gibran, otok-otoknya teka maning. Makasih ya teman-teman ya. Ya Allah, mohon maaf teman-teman kalau misalkan teman-teman itu datang ke saya kadang kayak gini teman-teman, kadang kaget-kaget, mohon maaf ya. Mohon maaf teman-teman, terima saya apa adanya ya teman-teman ya. Nggak usah jadi ketawa lah, anak-anak baik pancen memang. Mohon maaf ya teman-teman, nggak apa-apa, saya udah kadang-kadang kayak gitu, kadang-kadang tapi. Makasih ya. Oke yuk, putus-putus kah sinyalnya, putus-putus? Nggak apa-apa putus-putus sinyalnya, yang penting kita nggak putus hatinya. Udah aja, udah nggak masalah, oke ya. Iya Bunda maklum, alhamdulillah teman-teman bisa maklum. Yang baru masuk silakan follow akun saya ya. Oke, follow akun saya. Baik. Oke, yuk mulai yuk teman-teman, kita jalan lagi. Udah? Ya udah ya. Iya. Kemudian teman-teman, saya ngomong apa ya tadi ya teman-teman ya? Oke ya, kalau sudah teman-teman tulis di dalam buku, teman-teman tulis di dalam buku apa yang harus teman-teman tulis, apa yang hari ini teman-teman dapatkan, ya Mbak Dewi. Apa yang teman-teman dapatkan hari ini yang patut kita syukuri. Sebelum tidur, sediakan buku, tulis ya, tulis. Di sini tulis 1 sampai 10, mau 1, Mbak Nasi makasih ya. Nah, kalau gini nggak kaget saya, alhamdulillah ya, Masya Allah. Lanjut ah. Ayo terus lanjut Kang. Ya wis ayo. 1 sampai 10 atau 1 sampai 30 atau 1 sampai 3, minimal 3. Sesuatu kenikmatan yang ada dalam kehidupan kita yang saat ini kita rasakan, tulis. Tulis. Ingat, rezeki itu datang salah satunya pintunya dari pintu syukur. Maka orang-orang yang suka kufur, yang suka ngeluh-ngeluh, bukannya dapat rezeki,
malah jauh dari rezeki. Maka yuk syukuri teman-teman. Jangan banyak ngeluh, domongi angel kok. Heran, syukuri. Kok bunda marah-marah? Enggak. Lanjut ya. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tulis. Alhamdulillah ya Allah saya sehat. Yang hil banget kok. Alhamdulillah ya Allah saya sehat. Satu sehat ya. Karena banyak sekali orang-orang yang dia banyak masalah, dia fokus kepada masalahnya, gak mensyukuri nikmat yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Yang pertama tulis Alhamdulillah ya Allah saya sehat. Karena banyak orang-orang yang tidak punya hutang, banyak orang-orang yang saat ini gak punya masalah, tapi dia gak sehat, di ICU, sakit, bisa makan di restoran tapi dia sakit gigi, gak enak makan. Dia itu bisa makan di hotel tapi ternyata dia nggak boleh pergi-pergi kemana-mana. Tuh. Ya, paham nggak? Oke. Yang pertama adalah Alhamdulillah ya Allah saya